Saya Muhammad Zainuddin, nomor absen 19 sebagai editor. Nama saya Ferry Kurnia Putra Pratama, absen 10 sebagai kameramen. Kami akan melakukan Campus Expo untuk mengetahui universitas negeri dan swasta yang ada di sekitar Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Wulan Septianti dari kelas 12-3. Saya Maria Ramajalani dari 12-3. Boleh perkenalan dulu, masnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rama Putra Perdana, biasa dipanggil Rama. Saya dari jurusan manajemen STI Bank Jawa. Manajemen. Kita boleh izin sedikit tanya-tanya kan tentang universitas ini. Jalur yang bisa ditempuh selain melalui biaya mandiri itu apa aja sih Kak buat bisa masuk kampus? Nah, ini bisa dilihat di brosurnya. Untuk beasiswa kita bisa, ini untuk yang full itu bisa Panut Darsono. Ini sistemnya kita itu ada seleksinya. Tapi untuk jalur prestasinya itu ada banyak. Ada nasional, provinsi, terus kabupaten, dan juga bisa pakai nilai rapot. Nah, untuk kayak organisasi misal pengurus OSIS, pramuka, MPK, itu kalau anggota itu bisa setara dengan kabupaten untuk beasiswanya. Nah, untuk ketua OSIS sendiri itu setara sama provinsi. Oh, berarti ikut organisasi bisa dapat itu ya? Soalnya aku dulu juga gitu. Untuk organisasinya itu harus ketua OSIS atau kalau pengurusnya doang? Nah, anggota biasa bisa nggak? Bisa, untuk anggota itu kita setara sama kabupaten. Iya, jadi dapat potongan 25% untuk SPI-nya. Terus fasilitasnya gimana Kak? Apakah sudah memadai seperti di universitas negeri? Untuk fasilitas kita lumayan memadai karena kita kan kampusnya kan basicnya di perbankan kan. Itu kita juga ada mini bank, itu juga ada untuk prakteknya. Terus untuk di kami itu kami nggak cuma belajar kayak tentang materi itu enggak, kita ada prakteknya. Soalnya untuk di semester 7 kita wajib magang. Semester 6, 7 itu kita wajib. Ingin bertanya, bagaimana prospek kerja setelah lulus dari universitas ini untuk jurusannya? Nah, untuk kami di 20 wisudawan terbaik itu bisa langsung magang ke Bank Jateng. Nah, untuk yang lain, misalkan pada minder nih nggak bisa masuk ke 20 besar, itu kami masih bisa. Kan kita kan ada wajib magang, kita juga difasilitasi. Misal kita nggak bisa nyari tempat magang, kita difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Wulan Septianti dari kelas 12-3. Saya Maria Ramajalani dari 12-3. Boleh perkenalkan masnya namanya siapa? Oke, nama saya Didi Sumaryana. Saya asli dari Yogyakarta. Kita mau sedikit tanya-tanya nih tentang Jogja Flight. Ini berarti untuk jadi pramugari gitu? Betul. Jadi untuk program pendidikan kami untuk yang pramugari ini nanti masuknya di program jurusan airline crew, itu untuk pramugari, pramugara, dan juga untuk yang di bagian administrasi. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya untuk masuk Jogja Flight itu apa aja sih Pak? Syaratnya yang pertama untuk perform itu tinggi dan berat itu minimal bisa proporsional gitu ya. Tinggi untuk yang putri itu 160, tapi kami bisa memberikan toleransi minimal 158 untuk putri. Untuk yang putra itu tinggi 170. Kalau syarat-syarat misalnya harus berpenampilan menarik gitu ada nggak? Kalau untuk syarat-syarat berpenampilan menarik itu sebenarnya kalau dari Propom itu bisa di ini ya, bisa dilatih nanti pada saat pendidikan. Karena kami ada program pelatihan itu namanya Voice and Grace. Jadi nanti akan dilatih cara bermakeup, cara berdandan, melakukan perawatan. Karena kami ada bekerja sama dengan perusahaan kecantikan namanya Dinasa, nanti bisa di-shoot di sana untuk program untuk melatih perform anak-anak siswa Jogja Flight. Kalau misal yang mau daftar itu ada skoliosis tulang punggungnya atau misal punggungnya bungkuk itu gimana? Bisa atau enggak? Itu kalau nanti untuk yang skoliosis itu nanti kita cek dulu ya. Kita lihat dulu pada saat tes interview
itu sejauh mana dan itu berapa persen tingkat ini ya tingkat kebengkokannya gitu. Terus kalau catatan yang lain itu kalau misalkan bekas luka bakar itu masih bisa ditoleransi. Yang tidak bisa ditoleransi itu yang pertama mata silinder, yang kedua ada bekas luka jahit yang itu tidak tertutup pakaian. Jadi di tangan ataupun di kaki ya. Di tangan, kalau di tangan itu dari siku sampai ujung jari, kalau di kaki itu dari lutut ke bawah. Saya ingin bertanya, apakah siswa yang lulusan dari SMK juga memiliki peluang untuk melanjutkan di perguruan tinggi ini? Kami untuk membuka peluang penerimaan siswa ini tidak hanya fokus di SMA negeri saja, kami juga di sekolah SMA swasta, SMK negeri ataupun SMK swasta. Jadi intinya semua jurusan, semua lulusan di kelas 12 kami bisa menerima asalkan dari segi persyaratan itu bisa masuk. Lalu apakah persyaratan dalam mapel itu mengikat atau tidak? Tidak ada. Jadi untuk persyaratan dari segi mapel itu tidak ada. Kita murni di syarat tinggi badan ataupun perform. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma dari kelas 12-3. Saya Maria Ramajalani, absen 17. Jadi kami di sini akan mewawancari ibu siapa? Dengan Kamelisa ya, dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi izin tanya-tanya sedikit ya. Jadi jalur yang bisa ditempuh kalau mau daftar di sini selain jalur mandiri itu ada apa aja sih, Kak? Oke. Untuk jalur yang ada di Universitas Muhammadiyah sendiri atau Unimus sendiri ada jalur tes atau prestasi itu untuk fakultas kedokteran, khusus kedokteran. Kemudian ada di jalur nilai rapot itu semua bisa dari IPA atau SMA SMK itu bisa. Kemudian ada di jalur penelusuran siswa berprestasi itu nanti juga pakai nilai rapot. Kemudian ada di jalur beasiswa atlet atau KONI. Kemudian ada di KIP kuliah, jalur UTBK. Kemudian ada di jalur beasiswa Probea, jalur kader Muhammadiyah dan jalur beasiswa Hafiz Quran. Kalau untuk fasilitas dari Unimus sendiri itu sudah memadai belum? Untuk fasilitas di Unimus sendiri sudah memiliki beberapa gedung kuliah, kemudian sudah dilengkapi dengan lift, kemudian juga sudah ada Masjid At-Taqwa ya kan yang terbesar di Jawa Tengah, kemudian ada rumah sakit umum dan rumah sakit gigi dan mulut, kemudian juga ada di kliniknya, ada di ini juga gedung serbaguna, kemudian ada di lab komputer dan lab pangannya. Saya ingin bertanya, apakah di Unimus ada laboratorium? Di Unimus ada laboratorium, ada komputer, lab komputer, atau juga untuk di lab pangan. Nah, kalau lab pangan ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di pangan, contohnya seperti gizi, kemudian teknologi pangan. Kemudian untuk lab komputernya sendiri, Unimus juga sudah menyediakan fasilitas itu. Untuk laboratoriumnya itu apakah bisa disewakan untuk uji lab siswa atau hanya untuk mahasiswanya saja? Ya. Kebetulan untuk persewaan itu setahu saya ini sih untuk lab komputer bisa disewakan. Kebetulan kemarin untuk tes CPNS dan P3K itu berlokasi di Unimus. Udah, sekian ya, terima kasih. Ramajalani dari kelas 12-3. Saya Karisma Ulan Septianti dari kelas 12-3. Boleh perkenalan masnya? Ini tak bawa atau? Ya. Gini aja. Perkenalkan, nama saya Ivan Abdullah dari Fakultas Teknik Sula. Di Sula. Ya, Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana fasilitas yang ada, apakah dapat memadai fasilitas di universitas negeri? untuk fasilitas dari terutama di Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik itu ada fasilitas yang sangat memadai dengan tentunya fakultas yang negeri, itu lab komputer, lab TPK, teknologi bangunan konstruksi, terus ada lab ilmu kehutanan, itu pastinya udah
SNI lah, udah teruji dari yang sebelumnya. Lalu untuk laboratoriumnya itu bisa dipakai untuk umum atau hanya mahasiswa saja? Mungkin untuk laboratorium Fakultas Teknik Unsula itu untuk yang umum itu biasanya dibuat tes-tes dari pembangunan tanah. Jadi kita ada lab mekanika tanah itu bertujuan untuk mengukur gimana sih pondasi yang paling dalam di tanah tersebut. Nah, seperti kayak gitu. Aku juga mau tanya nih, kira-kira keunggulan universitas swasta daripada universitas negeri itu apa sih, Kak? Mungkin kalau dari kita tidak memandang kita tidak memandang dari apapun lah, dari segi apapun ya pastinya itu. Terus kita mengunggulkan akreditasi kita tidak A tapi unggul, yang tentunya di atas A, seperti itu. Kalau potensi yang paling unggul dari Universitas Unisula itu apa? Potensi Keunggulan dari Unisula. keunggulan dari Unisula itu yang pasti akademik, agamanya prestasi oke. Ini yang kita. Berarti prodinya apa yang paling banyak peminat? Mungkin untuk prodi, setahu saya ya, teknik, terus ilkom, psikolog, FTI, kedokteran nih pastinya. Sebenarnya cukup dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sekian hasil wawancara kami di Kampus Expo tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.